Yang terhormat beliau Bapak Madep selaku Kasih Lakom PM pemerintahan dari Kecamatan Cirebon yang terhormati. Yang terhormat beliau Bapak Kades Bapak Wakil Muslim serta jajaran pemerintahannya. Yang kami hormati teman-teman kelembagaan kita baik dari BPD, LKS, RW, RT, juga dari BUMDes, dari KDRP, semuanya saja yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak membayar teman yang senantiasa saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sekalian bisa berkumpul di aula balai desa dalam rangkaian acara musyawarah terkait dengan kegiatan tahun 2025. Mudah-mudahan teman ini membawa kemanfaatan bagi kita semua, khususnya dan umumnya bagi masyarakat Aceh. Dan mudah-mudahan hari ini salah satu amalan silaturahim Ramadan Allahumma Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam Allah senantiasa kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian tergolong umat yang mendapat syafaat besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah menghadiri undangan dari BPD untuk musyawarah terkait dengan kegiatan tahun 2025. Apabila kami dari BPD dalam menyajikan tempat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya pada malam hari ini dengan susunan rangkaian acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan terkait dengan kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Adbeto. Acara yang ketiga yaitu lain-lain adalah penutup dan doa. Mengingat waktu yang sudah malam, marilah kita buka pada malam hari musyawarah pada malam hari ini dengan bacaan kitab Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan dengan bacaan kitab menjadikan lancarnya musyawarah pada malam hari. Amin. Amin. Menginjak acara kedua yaitu terkait pemaparan ataupun mediasi ataupun terkait kegiatan tahun 2025 di Desa Adbeto yang akan dibawakan atau oleh beliau Bapak Madep selaku Kasih PM Kecamatan Cirebon. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kades serta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD serta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, para Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan yang tidak dapat kami sebut satu-satu. Sebelumnya marilah kita senantiasa memohon syukur karena atas limpahan rahmat dan kejayanya sehingga kita semua bisa berkumpul di aulanya Desa Cirebon dalam kondisi sehat walafiat di Kaulina Tahmid. Alhamdulillah.
Salawat dan juga salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita senantiasa menantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izin nggih matur terima kasih atas undangannya pada kesempatan malam hari ini. Izin matur mewakili kecamatan lah, mewakili dari kecamatan karena memang kemarin dari informasi diawali dengan adanya kegiatan yang kemarin mau dilaksanakan tapi tidak. Ini kami awali dulu kronologinya nih, kronologi bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang di akhir tahun ini mendasari bahwa hasil rapat Pak Camat itu yang intinya bahwa untuk silpa dari anggaran desa itu diupayakan untuk tidak melebihi 3,5% gitu. Di luar siltap. Kalau yang hitungan gaji siltap itu memang di luar hitungan. Itu harapannya seperti itu. Kemudian dari Pak Camat pada saat dijemur dengan Pak Camat ini menyampaikan bahwa silpanya harusnya tidak lebih dari itu. Kemudian dari Pak Kades menyampaikan bahwa masih ada anggaran yang belum dilaksanakan. Kemudian dari Pak Camat menghentikan ya silakan untuk dilaksanakan di akhir, jangan diselipkan intinya itu. Kemudian karena memang diprioritaskan tahun ini adalah ya bukan diutamakan karena adanya SE surat edaran Bupati bahwa untuk melaksanakan ataupun mengutamakan tiga sektor yaitu poros desa, persambahan dan satunya itu adalah bantuan permakanan, bantuan pangan. Dan harapannya dari tiga-tiganya itu dilaksanakan. Namun karena kemarin sampai dengan terakhir itu yang terkait persambahan belum dilaksanakan dan sepenuhnya, maka harapannya dialihkan. Dan kemudian dari Penanggaru sini Mas ini menyampaikan ke kami ini sebaiknya gimana Pak? Menyampaikan ke kami ya kalau yang untuk dari SE ya diutamakan ke SE juga. Makanya kemarin kami memang kami yang mengarahkan ke jalan poros desa gitu. Namun dalam hal ini itu juga bisa dilaksanakan di luar yang poros desa lah. Bisa dilaksanakan di luar itu sepanjang itu juga dihendaki oleh warga masyarakatnya gitu. Cuman utamakan pada itu kami sampaikan bahwa utamakan yang jalan poros desa. Namun apabila dibutuhkan untuk tempat yang lain juga kami mempersilahkan itu. Namun dengan adanya waktu yang sudah mepet ini, tolong nanti yang sudah, karena ini kan sudah di TMS nih, sudah ditransfer lah intinya, sudah ditransfer, kemudian sesuai dengan anggaran dikembalikan dulu ke rekening RKD, rekening desa, dan monggo nanti untuk dilaksanakan di awal tahun. Kan tinggal menunggu ibaratnya hitungan ya mau di bulan Januari mau di bulan Februari, terserah dari pihak jenengan, dari warga masyarakat menyepakati ini mau kapan kayak gitu. Kemudian setelah kami konsultasikan ke Pak Camat juga nanti kan pokoknya ya monggo mau dilaksanakan di Januari atau Februari, misalnya ada pengalian, yang penting intinya ada kesepakatan gitu. Ada kesepakatan dari pihak Pemdes, BPD dan juga perwakilan dari warga lah, dari yang karena memang ada pengalihan ataupun pindah titik lokasi yang mau dibangun intinya itu. Jadi nanti disepakati bersama, dibuat ya pernyataan bareng-bareng lah kayak itu, pernyataan bersama bahwa itu dipindah kemudian
mau dilaksanakannya dicantum di situ mau Januari mau Februari ya terserah dari hasil kesepakatan nanti ya, dari kesepakatannya Bapak Ibu semuanya. Monggo itu gambaran dari kami. Intinya seperti itu. Memang yang kami yang mengarahkan untuk poros desa adalah kami, karena memang regulasi surat edaran bupati itu arahnya ke situ ya. Awalnya kan jelas kalau arahnya adalah situ. Namun misalkan di wilayah menghendaki ada yang lebih krusial atau lebih penting dan lain sebagainya ya dipersilahkan. Yang jelas karena ini adalah di akhir tahun, tentunya dikembalikan dulu karena di situ ada menu pengembalian di RKD di SIS kembalikan dulu, kemudian silakan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya, mau di awal tahun, di pertengahan tahun, yaitu akan jenengan. Tapi ya, harapan kami tetap di awal tahun karena menurut saya ada resiko kalau di akhir tahun nanti ataupun di pertengahan ke sana ada resiko yang kita tidak tahu. Karena dalam hal ini termasuk yang untuk hari besok ini sedikit gambaran yang terkait dengan penyusunan RAPBD hari besok yang didapatkan bisa pagi di sini itu intinya bahwa di tahun 2026 itu pembangunannya hampir off lah, hampir karena memang mau tidak mau dengan adanya PSN program strategis nasional yang itu berupa pembangunan KDMP, mau tidak mau arahnya adalah ke situ. Itu regulasi yang mengatur adalah arahnya ke kegiatan baik yang misalkan kayak sini gambarannya adalah untuk penyediaan bukan kalau masalah, karena kalau memang lokasinya masih belum standar otomatis jelas harus diuruk. Nanti tadi sudah kami sampaikan ke Mas yang perencana itu untuk urutannya daerahkan yang 4.2.5 itu arahnya ke situ. Kemudian yang untuk pembiayaan daerahkan yang kode 6 lah, kode 629. Jadi nanti biar tidak terlepas dari itu. Untuk yang sektor lainnya ya sesuai dengan kemampuan desa. Kalau ada uang silahkan untuk dibagi-bagi, tapi bagi-bagi dalam artian bahwa ya syukur semuanya terdanai yang terkait dengan kebutuhan rutin gitu. Kalau tidak ada ya menurut saya memang di tahun 2026 itu mohon disadari bersama bahwa tahun 2026 untuk yang pembangunan yang sektor dari dana desa gitu, bukan yang kalau yang dari aspirasi dan lain sebagainya itu kan karena kepintaran panjang jenengan komunikasi dengan eksternal lah, mau dari yang kabupaten mau dari yang provinsi itu kan memang biasanya ada dari masyarakat yang ada komunikasi khusus dengan anggota dewan ataupun dengan dekat dengan siapa itu kan ada komunikasi khusus. Kalau yang jelas kalau yang dari dana desa itu hampir-hampir nanti yang untuk arah pembangunan itu porsinya sepertinya adalah masuk ke KDMP yang untuk pembangunannya. Kalau yang untuk rutin ya tetap masih ada juga, cuman porsinya kecil. Mungkin itu Bapak Ibu pengantar dari kami, monggo nanti bisa dirembuk bareng-bareng lah, dirembuk bareng-bareng misalkan dibutuhkan seperti apa, teknisnya seperti apa ya, intinya kami lah. Yang penting arahnya adalah demi kebaikan dan kondusivitas bersama, demi kebaikan bersama. Mungkin itu Bapak Ibu gambaran ataupun sedikit dari kami. Nanti sambil jalan sambil inilah mungkin bisa dua arah. Sambil ngopi juga mestinya Pak. Iya, kopi sharing sama. Saya bisa. Monggo, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Madep dari Kecamatan. Yang saya hormati Pak Kades, Pak Ketua BPD dan seluruhnya musyawirin malam ini yang hadir. Saya sedikit mau menyampaikan Pak kronologi dari apa kemarin yang dirembuk, kenapa sampai sekarang ada lagi rembukan, mestinya kan sudah selesai.
Jadi awal saya datang itu saya mewakili Pak RT. Pak RT kebetulan sedang dinas luar di Malaysia, diwakilkan sekretaris ke rumah sakit, akhirnya saya mewakili. Saya bukan apa-apa Pak. Saya tidak punya bahan dan tidak punya gambaran apa yang saya bahas. Di sini saya mendengar pemaparan pengantar dari Ketua BPD, seperti tadi yang disampaikan Pak Madep. Ada istilah SE, kembali ke SE, tapi tidak ada penjelasan yang tadi Bapak sampaikan sebetulnya untuk yang lain. Tidak ada. Sampai saya tanyakan. Ya kalau ada yang urgent silakan. Iya, saya tanyakan itu, tidak bisa menjawab sepertinya, atau belum bisa menjawab waktu itu. Mohon dikoreksi apabila saya salah, kemarin insya Allah ini juga pada Rabu. Jadi seperti akhirnya saya memang ini sebetulnya tujuannya ke Pak Kades ya, kemarin dengan Pak Kades suara perasaan teman. Gitu intinya seperti Pak. Warga RT 7, RT 8 dan RT 9. Dan orang pakai teman dia. Karena harus nganggo PKT, dia harus nukoni rem pun maaf ya bahasa saya campuran. Man kok jeramnya mesti cor. Dan ternyata tahu-tahu kok di musyawarah pertama itu kalau nggak salah malam Rebu itu poros desa. Saya juga baru tahu malam itu ada ternyata di sini jalan poros desa. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua memang waktu itu tidak disampaikan seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya itu bisa untuk apa saja. Yang penting itu kan terserap, ini kan gitu ya untuk lingkaran. Sehingga saya waktu itu karena saya mandat dari warga, dari sekretaris RT dan sebagainya, saya menolak tidak menyepakati kesepakatan itu dengan RT 9. RT 7 waktu itu malah bahas tanggul jebol, tapi tidak ikut bilang sepakat. Yang tidak sepakat pada pertama saya disuruh itu yang pertama. Yang kedua ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak Madep yang saya jalan di RT 7, RT 8, RT 9 itu memang warga sangat-sangat menunggu lah, sangat-sangat menunggu. Ada sangatnya Pak, ada sangat menunggu. Jadi yang pangapunten kepada hadirin semua bahwa itu sepertinya itu menurut saya Pak ya, karena kebetulan sama RT 8 Pak sudah kerigan, sudah natani rempon, beli rempon walaupun itu pakai dana PKTD, kalau tidak salah pun itu tidak tahu dana apa sih sebenarnya mungkin PKTD karena kalau tidak salah ada planknya, sehingga warga ngenten-ten kapan begitu ada event, ada momen ini, ada dana yang bisa ditasarupakan, ternyata dia kok naring lain RT. Nah, kecemburuannya kan seperti ini sebenarnya Pak. Dan saya mohon maaf sekali. Kebetulan di RT 10 itu baru ada jalan aspirasi. Kalau nggak salah, aspirasi apa? Banprop dan sebagainya. Terus yang jalan poros desa, bercor, es hangat kan hebat lah. Berarti makan itu masih hangat. Bagaimana diwai maning dan yang anak liane ora diwai. Intinya begitulah. Intinya seperti itu. Jadi ada rasa akhirnya kita keluar dengan orang anak anaknya liane ora diwai. Intinya seperti itulah. Tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Intinya seperti itu. Akhirnya ya seperti itulah saya menolak. Tidak menyepakati hasil dari musyawarah itu, walaupun harus garis bawahi juga seperti yang disampaikan Ketua BPD itu sah jelas, forum tertinggi kan musyawarah, ada tanda tangan, ada foto, ada forum. Yang cuman menolak kan cuma saya sama RT 9, jelas sah kan gitu Pak.
keputusan harus bulat, lonjong pun mungkin bisa kan ya. Sedikit lah. Seperti itu Pak yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang lain menyambung. Jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten ya, saya sedikit narasi Pak Bambang. Tadi benar apa yang dikatakan Pak Bambang, kami melaksanakan musyawarah sesuai dengan kami, kemudian arahan dari pihak kecamatan itu Mas. Kami selalu meminta arahan dari kecamatan. Memang waktu itu Bapak sudah menghentikan bahwasanya arahnya kerja dari ST ke ST itu Pak ya, dari Kota Tiga itu tol itu artinya jalan tol. Pada musyawarah awal kan kita pangan tidak dilanjutkan. Mohon maaf. Kemudian memang di RT 8 untuk RKP tahun 2025 itu sebagai skala prioritas. Kemudian dari desa karena ada perubahan surat edaran yang ke SE, makanya pembangunan tidak di RT 8 khususnya tidak bisa tercapai sampai 100%. Apunten, ini karena anggaran mau tidak mau adalah sepotong di 3 kegiatan, akhirnya kita ngambil 2 kegiatan. Kemudian terkait jalan poros, memang betul. Kapan itu dilaksanakan menjadi jalan poros? Ketika Pak Kades dan kami konsultasi ke PMD Kabupaten Kebumen terkait dengan kegiatan jalan poros, karena ada 2 titik di situ, kami secara pribadi membawa peta dan denah berusaha memaparkan sebisa kami ke PMD. Nah, waktu itu jawabannya adalah bisa dilaksanakan, yang penting itu mencapai 2,5 meter jalannya dan menuju ke desa lain. Kami pun cerita ini sampai ke Karangpot, oke, ya. Itu dasar kami adalah setelah konsultasi dengan pihak PMD Kabupaten Kebumen yang insya Allah kami punya dokumen beserta pendukungnya. Tuh satu yang mohon maaf. Baik saya kemarin jawab kapan itu dilaksanakan setelah ada pengaturan 2,5 meter di musyawarah. Oke, terkait jalan poros. Kenapa itu jalan poros? Kami sama sekali tidak ada unsur apapun di kegiatan itu dari BPD. Kami tidak sedikit di ketika kami musyawarah dengan Pemdes dan di situ ada pendamping BPD, Pemdes dan pendamping, kami marah membahas tentang RKP. Rencana pandangan BPD adalah di RT 04 sama-sama menjadi RKP tahun 2025 terkait ini Pak, yang rencana akan dialokasikan untuk kegiatan yang dari PPS 3R. Itu memang pada kami. Namun setelah aktivitas dimulai, kami sesuai yang diatur Pak Madep ini ada himbauan atau anjuran dari pihak kecamatan. Saja, artinya kami cuma menjawab cuma sedikit. Kami akan menyampaikan monggo terkait tadi jawaban Pak Madep sudah jelas, tegas bahwanya uang masuk ke rekening desa lagi yang sejumlah yang dari CMS 76 juta. Walaupun ini TPK, mohon maaf pada teman-teman TPK yang sudah melaksanakan kegiatannya BPJ dan mungkin sudah kontrak dengan pihak kedua, kemudian sudah traveling dan sudah mulai persiapan bergesting. Yang selanjutnya juga yang perlu dipahami bareng-bareng para teman-teman semuanya, ini karena sudah CMS otomatis pajak sudah masuk ke daerah. Yang nominalnya sudah tahu semuanya, nominal dari pajak adalah kurang lebih 7 juta per an. Sekitar sekian. Ya ada kurang lebih 7 juta. Iyalah, ya. Kurang lebih 7 juta. Karena Negara. PPN dan PPN utang ya. 7 juta sekian. Artinya harapan kami dari BPD dan mencarikan solusi bareng-bareng terkait dengan teman-teman dari TPK terkait sudah melakukan ini, karena kita ini dilaksanakan di tahun 2026 di awal bulan.
di awal tahun. Artinya malam hari ini kita musyawarahkan sekalian dan titiknya kalian dimusyawarahkan. Di tahun 2026 ada kegiatan fisik 2 titik di RKP-nya nggih. Yang satu di RT 08, yang satu di RT 04. Makanya dan pemeliharaan jalan poros, tapi bukan jalan poros yang baru, jalan poros yang ada jalur ke Kebulusan dianggarkan. Untuk harapan kami, kalau ini disepakati, uang dikembalikan lagi ke rekening desa nggih. Nggih. Setuju mboten? Setuju. Setuju mboten? Setuju. Setuju. Oke, kok betul ya. Nanti terkait mekanisme pengembalian uang atau seperti apapun nanti dari pihak kecamatan dan pihak desa yang akan mengurus. Terkait dengan pajak pun pembukuan nih Pak. Pada pajak yang sudah masuk ke negara yang 7 juta. Urusannya desa lah. Oke Pak, itu nanti diusahakan diupayakan pembukuan ya Pak. Karena belum dilaksanakan. Ini langsung nyambung ya. Terkait dengan ini berarti kan sudah sepakat begitu makanya yang apa titik yang baru lah ya, itu yang baru. Terus pengerjaannya juga sepakat kan di 2030 ya, terserah tahun depan ya, tahun depan mau di bulan apa terserah. Terserah dari ya, terserah dari inilah forum ini mau di awal tahun mau di pertengahan ya terserah, tapi harapan kami tetap di awal ya, karena memang mundur ada risiko, jelas ada risiko lah. Nanti ada risiko. Bobok kalau yang istilahnya masuk silpa kemudian di sana menghendaki cut dan lain-lain kan kita nggak tahu lah. Ataupun ada surat tulis yang mengatur bahwa silpa harus dialihkan ke KTMB lah. Berarti kan tetap jadi nggak bisa. Tapi upayakan di awal tahun kan belum ada regulasi yang mengatur, kemungkinan belum ada regulasi yang mengatur itulah. Berarti kan harapan kami nanti ya di awal terserah bulannya monggo. Kemudian terkait dengan pajak yang sudah dikeluarkan, nanti apa bisa untuk yang bayar ganti yang ini apa enggak? Nanti tak konsultasikan dulu dengan AR apa Pak? AR ya, apa ya, petugas pajak wilayah Pejagoan lah. Itu kebetulan tetangga saya di sana, pegawai KPP tapi dilalah tetangganya saya. Nanti biar apa bisa ikut ke situ apa enggak gitu. Kalau enggak ya memang sudah menjadi resiko lah kayak gitu. Misalnya kalau tidak bisa untuk yang bayar yang itu ataupun nanti harus ada pajak lagi ya, memang itu resiko lah. Resikonya kita karena memang ada penundaan dan pengalihan, penundaan ganti tahun dan pengalihan. Kemudian terkait dengan administrasi yang secara teknis, pengembalian dan lain sebagainya nanti monggo dari Mas yang bendahara berencana nanti komunikasi dengan staf saya Mbak Desi biar itu kan biar jelas, jangan sampai nanti silpanya salah kamar, karena kejadian yang sudah berlalu itu ada sekitar 6 desa kalau tidak salah itu yang ada beberapa silpa yang salah tempat. Jadi mau nggak mau untuk pengembalian ke posisi yang benar itu agak ribet, dan kami juga kemarin beberapa kali mengundang dari eksternal yang menguasai hal itu, mengembalikan ke posisi yang sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan porsinya. Jadi harapan kami nanti sebelum pengembalian istilahnya jenengan ke kecamatan dulu lah besok gitu. Segera ke Mbak Desi yang nggak sampai salah kamar. Untuk yang lainnya monggo mau ada yang perlu disampaikan. Terus ini sebelum ke apa itu, tolong nanti ada kayak semacam kesepakatan nih, kesepakatan lah intinya yang tertulis bahwa dari pemerintah desa, dari BPD dan dari wakil dari jenengan terserah nanti 1 orang 2 orang tidak masalah, intinya
pindah pindah lokasi dan dibangun di 2026 gitu lah. Intinya itu biar sebagai dasar nantinya sebagai dasar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya bacakan yang terhormat kepada Pak Kades yang kami hormati Bapak Kades beserta bahannya, dan yang kami hormati PPD beserta anggotanya, dan juga Bapak Ibu yang hadir kesempatan malam hari ini. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat. Kebetulan kami mewakili dari warga RT 9, dan waktu itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bambang. Memang dari peserta musyawarah pada yang sudah dilaksanakan malam kemarin itu yang tidak sepakat Pak Bambang dengan saya sendiri dari RT 9. Dan juga terima kasih untuk penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Madep dan juga Ketua BPD Pak Mas Budi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah saya pribadi merasa gembira. Artinya kemarin banyak beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kades dan juga Bapak Mas Budi terkait dengan peraturan dari yang muncul SP dan peraturan lain, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah secara gamblang, secara jelas disampaikan bahwa untuk silpa tidak harus ke poros lain, arti bisa dialihkan untuk titik yang lain. Dan terima kasih, mohon maaf untuk mewakili dari RT 9 tentunya dalam hal ini dari saya pribadi dalam menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan masukan, bukan tidak ada unsur untuk menyerang secara personal atau secara perorangan. Akan tetapi ini memang dari warga RT 9 tentunya sangat-sangat mengharapkan itu dipindah titik. Mohon maaf untuk Bapak RT 10 dan juga dari pihak-pihak Pak Sateli dan juga Bapak BPD, Pak Kades dan juga perangkatnya tidak dalam hati saya tidak termaksud untuk menyerang secara personal. Tapi dalam hal ini benar-benar ingin dalam arti kebijakan tidak dalam satu titik, artinya biar semuanya bisa merasakan dalam arti pembangunan fisik seperti itu. Terima kasih. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk waktunya. Tidak ada kata yang kurang berkenan. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Bapak RT 9. Artinya tadi sudah diawali, sudah disepakati kalau uang kembali ke rekening. Untuk itu kita musyawarah pada malam hari ini terkait yang tugas dari KPK menyelesaikan, bahwa saya PPK sudah menjalankan dari desa, harapannya bisa berkelanjutan di supaya ditunjuk. Kalau enggak otomatis siapapun nanti di titik RT 8 atau RT 4, karena RT lainnya cuma 2. Kita musyawarahkan nanti. Yang pertama membahas tentang regulasi terkait dengan BPJ yang sudah berjalan. Kalau
kita sekarang putus, otomatis uang desa itu sudah mulai hilang karena sudah melaksanakan traveling dan broadcasting dan tenaga kerja. Untuk itu kami mohon titik manapun yang mendapatkan mau tidak mau, kalau memang uang itu tidak akan berkurang, itu dilanjutkan oleh supplier setelah disetujui oleh dari teman-teman dari TPK. Setuju apa tidak? Setuju. Ya, terima kasih. Saya tambahan ya. Nah, tadi terima kasih dari Pak Ketua RT 9 yang intinya bahwa termasuk dari Pak Bambang juga intinya pemerataan dan perkeadilan lah intinya kan itu. Dan kalau nanti di kesepakatan juga sedikit dibilangkan bahwa sudah ada upaya dari masyarakat situ upaya ini menyiapkan kayak gitu loh, menyiapkan lahannya, menyiapkan sudah berarti kan sudah ada swadaya, entah itu kerja bakti, entah itu menyiapkan rempon dan sebagainya, berarti kan sudah ada upaya nih, upaya ke arah untuk menyiapkan terbangunnya lokasi. Jadi tetap di situ juga mohon diupayakan di pernyataan itu supaya untuk memastikan bahwa di situ memang sangat dibutuhkan dengan dilihat dari bukti mereka mau kerja bakti lah ini, mau swadaya. Biar dalam proses pengalihannya kita juga sama-sama kita juga tidak ada gambaran kesalahan. Misalnya nanti misalkan ini jadi acuan kan dari pimpinan kami jelas ya ini relevan kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada beliau Pak Mantap sudah telah menyampaikan ininya dokumentasi dengan mendapat hadir dari swadaya. Itu aja. Nanti siapapun titik itu yang dapat. Kemudian tadi sudah disepakati bahwasanya nanti pekerjaan di tahun 2026 terkait dengan yang uang 76 juta dipihak-pihakkan melanjutkan yang sudah ditunjuk oleh teman-teman dari TPK. Biar kita wadalah disepakati. Kemudian ketiga yang selanjutnya untuk kegiatan tahun 2026 terkait dengan silpa ini karena sudah menginjak tahun 2026 untuk silpa itu mau di tahun 2026 itu ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan 8 melanjutkan yang tahun 2025 atau mau di RT 04 yang juga masuk RKP. Silakan dari teman-teman semuanya. Dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya musyawirin kami hormati, saya dari RT 07. Memang kemarin kami dalam musyawarah mengusulkan satu untuk RT 08, keduanya untuk tandus jebol jalan air. Itu memang itu. Tapi karena di sini sebagai moderator seolah-olah tidak bisa dialihkan yang di situ istilahnya berdasarkan musyawarah, sehingga kemarin walaupun tidak semuanya setuju, memang larinya ke poros, jalan poros. Sehingga tapi mendengarkan dari keterangan atau paparan dari kecamatan, memang kami kemarin juga sharing dengan kepala desa Trikatso, asalkan yang penting di situ dimusyawarahkan. Dalam arti di sini rembuk desa yang pertama, yang keduanya dari yang jelas ada daftar hadir, itu bisa untuk disepakati maupun dimanapun, yang penting hasil musyawarah itu. Sehingga kami lebih memantapkan. Jadi usulan kami untuk kemarin yang ke RT 08 karena itu termasuk ya juga sudah di situ peringkat yang harus dijalankan hanya dengan jalan itu. Memang untuk ini kami setujunya ke 8 itu seperti yang kemarin kami usulkan. Ya, hanya nambah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Samsudin, ya maaf Pak Samsudin. Tolong, ini kan sudah musyawarah sudah jadi lagi. Nek kemarin, kalau bahas kemarin
forum kalau aklamasi otomatis menang yang sudah setuju, makanya nggak usah dibuat lagi jenengan, itu nggak usah diulang-ulang, kita sudah berjalan jauh ini, buka lagi kalau makanya mohon kalau yang usul ke 8 ya ke 8 saja. Monggo Masih begini Pak BPD, tadi kan itu dari RT 8 yang setuju, yang tidak setuju kemarin hanya 8 dan 9. Tapi termasuk kami malah justru yang dihasilkan yang 8 karena di forum masalah Udah Pak Samsid udah ya, udah tutup enggak udah ini udah jauh penjelasan melencengnya. Pak Agung monggo. Intinya Pak Samsudin arahnya untuk kegiatan tahun 2026 yang dari Silva itu ke RT 08 karena di tahun 2026 RKP-nya itu ada 2 RT 08 dan RT 04. Mungkin Pak Agung monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Demak ikut depan. Saya mengajak, hanya menghimbau kepada teman-teman saya RT, jangan kita berpikir hanya untuk RT kita masing-masing. Bagaimana kita, mindset kita berpikiran ke depan untuk membela desa biar bisa bersaing dengan desa-desa lain. Jangan terpaku ada pembangunan di RT sini, kita ngajakan demo, datangkan masyarakat, tidak usah begitulah. Yang penting kita berpikiran bagaimana memajukan desa ini. Dan mohon maaf kepada Pak Bambang, saya ini agak kesampaian ini. Saya pertama datang ke desa ini 3 tahun yang lalu menganggap Pak Bambang ini sebagai negarawan. Tapi dengan adanya begini saya bahwa mindset Pak Bambang itu masih ke RT-an. Kenapa? Karena dengan begini aja harus mendatangkan pemuda-pemuda begini. Terus harusnya Pak Bambang itu berpikirnya membela desa, jangan RT. Saya anggap Pak Bambang itu lebih berpengalaman bertahun-tahun di desa, di kecamatan, bahkan di Ada nilai personil kowe. sebentar. Kowe nilai personil kowe, nilai orang aku kowe. Semangat, metu guys, metu, metu. Sopan kowe. Kowe nilai person bapakku kowe mohon terima. Metu. Bagusan. Metu. Kowe nilai orang aku kowe. Oke. Kowe nilai personil aku kowe. Kowe ngomong nama aku paling, aduh kowe. Kowe ngomong nama aku kowe. Aku sebangsa nama aku kowe nama aku. Ada nama kon. Ada nama kon. Ada nama kon. Kowe kenapa kowe? Bapak. Ya, Pak Agung, ngapunten teman-teman nggih. Oke, stop. Maaf, Pak. Terus kita lanjutkan aja. Mohon maaf. Saya yang jawab. Ya. Saya tadi Pak Agung menyampaikan bahwa saya mengatakan masa demi Allah dan Rasulnya, sekali lagi saya tidak pernah mendatangkan masa itu. Sungguh, Tapi kan banyak. soal banyak itu saya tidak mengatakan sama sekali. Itu saja. Dan hormat kami mohon Ya. Ya udah, Pak Bambang, secara pribadi saya minta maaf. Iya. Mohon maaf. Ya udah, kita lanjutkan. Jelas ini kan udah clear lah. Clear. Ya, ini enggak saya contohkan itu. Kita melanjutkan titik saja. Oke. Karena memang sebenarnya tahun ngapunten bahwa skala prioritas di RT 0 skala desa itu untuk kegiatan tahun 2025 dan tahun 2026 adalah di RT 08. Kemudian skala nomor 2-nya adalah di RT 04. Kita sepakat bahwa kegiatan untuk percepatan pembangunan
di awal tahun adalah titiknya di antara 8 ya. Sepakat ya? Terima kasih. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum bubar nanti tanggal 2 hari. Sudah siapkan belum? Sudah. Ya, sekarang kiranya ini terkait musyawarah malam ini kayaknya sudah bisa kita selesai. Satu terkait pengalihan pembangunan yang uangnya untuk tahun 2025 ditransfer dikembalikan ke rekening desa. Yang kedua, kegiatan pembangunan di percepatan pembangunan tahun 2026 di awal tahun adalah dengan pihak supplier kedua yang sudah ditunjuk oleh teman-teman dari TPK. Ya. Yang ketiga, titik percepatan pembangunan untuk tahun 2026 adalah di RT 8 sebagai skala prioritas yang menyambung dari atas. Itu Pak Kades ya? Yang dari atas ada atas meneruskan ke bawah. Oke, sudah itu artinya musyawarah terkait pembahasan itu sudah selesai. Mungkin ada aturan lain yang mau menyampaikan. Karena besok pagi kami harapkan besok pagi undangan itu sudah sampai ke semuanya. Kami harapkan kehadiran jenengan untuk membahas APBDes tahun 2026. Pembahasan ini baru pembahasan, jadi bukan pembahasan. Pembahasan dan rancangan APBDes untuk tahun 2026 apabila itu tidak dibahas atau ditetapkan tadi 2026 bisa terdanai gitu Pak. Mohon kehadiran semuanya dari teman-teman RT dan Pak anggotanya kami undang, kemudian dari teman-teman RW dari kelembagaan yang lain. Dari kelembagaan yang lain untuk hadir karena momen ini besok pagi adalah momen yang sangat-sangat sakral bagi kami karena biasanya rencana kerja kata Pak APBDes itu tidak bisa berjalan. Besok pagi mau kehadirannya sesuai dengan undangan nanti sebagai narasumber tetap dari kecamatan dan pendamping desa gitu. Nah, kemudian penetapannya pembahasan masih ada jeda sampai tanggal 30 Desember. Besok dibahas, kemudian setelah itu langsung dikirim ke kami untuk kami evaluasi. Ada yang salah rekening, salah angka, salah kamar. Nanti biar ke depan sampai dengan penetapan sekitar 3 hari ataupun maksimal tanggal 31 lah. Yang jelas dalam tahun ini akhir tahunnya harus ditetapkan. Tapi sebelum ditetapkan otomatis kami evaluasi dulu mbok ada yang salah kamar gitu. Nah, soalnya yang krusial di 2026 adalah 2 rekening, 2 jalur rekening, yaitu kode rekening, bukan rekening ya, kode rekening, kode di anggaran lah, kode di anggaran, yaitu yang untuk misalkan dibutuhkan mengurutkan itu ada di kode 4.5.2 harus masuk itu. Kemudian kalau yang terkait pembiayaan KDMP, pembiayaannya untuk koperasi, karena memang regulasinya belum turun, mau skemanya dipotong dari sana kemudian istilah cut off atau apalah itu, atau ditransfer ke sini kemudian nanti dijadikan sebagai jaminan dan sebagainya. Ini belum ada regulasinya. Tapi yang jelas nanti arahnya adalah pembiayaan yaitu di kode rekening 6.2.9 nanti masuknya ke situ. Dan itu harapan kami minimal 400 juta yang ke situ dari dana desa. Kemudian yang rekening 452 tadi yang untuk urutan ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan masing-masing lah, kan masing-masing beda jelas, masing-masing desa beda-beda, ada yang cuma butuh 50, ada yang sampai 250, itu terserah hitungan yang di masing-masing desa. Itu intinya itu. Kalau untuk yang lain-lain harapan kami bisa terdanai walaupun angkanya seberapapun, itu sesuai dengan kemampuan desa. Harapan kami tetap ya mau yang buat posyandu, buat lain-lainnya lah yang kebutuhan itu ya tetap bisa terdanai walaupun angkanya
Ya, yang jelas karena sudah diambilkan dua pokok yang diutamakan tadi, sisanya dibagi-bagi otomatis tidak bisa menjadi memuaskan apa kebutuhan yang ada gitu. Tidak bakalan sesuai dengan kebutuhan lah intinya. Ya, terima kasih Pak Madep. Artinya kembali lagi besok pagi harapan kami juga harapan dari pemerintah desa karena memang yang APBD untuk pembahasan APBD hadir semuanya dari 3 perwakilan RT, kepengurusan, aktual, sekretaris bendahara, biar kita tahu semuanya keuangan tentang tahun 2026 yang nanti karena momentum ini di tahun 2026 ada kegiatan yang sangat-sangat besar yaitu terkait dengan KDP dan pengurusan. Tuh. Mungkin dari teman-teman bisa besok pagi kami dan pemerintah desa akan mengasihkan draft perencanaan pembahasannya. Ya. Kemudian ketiga kalinya mohon jangan duduk pulang. Kami ada berita acara yang perlu ditandatangani dari pemerintah desa, dari BPD dan kemudian perwakilan dari masyarakat. Nah, yang tadi sudah kita tetapkan, bacakan lagi satu, bahwasanya Bang Silva sementara di tahun 2000 dimasukkan ke rekening kita. Kedua kalinya pembangunan yang tahun percepatan pembangunan tahun 2026 pakai pihak kedua yang sudah ditunjuk oleh TPK. Yang ketiga, titik kegiatan skala prioritas adalah di RT 08 menyambung dari RT 9. Dari Pak Tolibin, yang atasnya Pak Tolibin ke bawah. RT 9. Yang keempat, ini dibuktikan atau kita sebagai dasar perubahan adalah berita acara penandatanganan. Nah itu kita dari BPD mohon pamit. Saya dasar dulu ya. Ya, sini ngaku. Pamitan nggih. Langsung saja saya bacakan berita acara kesepakatan pengalihan titik kegiatan nomor 360.3 dari 18/2025. Pada hari ini Minggu malam Senin tanggal 21 bulan Desember tahun 2025 kami yang bertangan di bawah ini telah melaksanakan musyawarah dan mencapai kesepakatan bersama terkait pengalihan titik kegiatan di Desa Beto, Kecamatan Jagoan, Kabupaten Kebumen. A. Dasar kesepakatan 1. Hasil musyawarah pemerintah desa bersama BPD, RT RW, Bumdes, TPK, unsur masyarakat. 2. Pertimbangan teknis dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan kegiatan dilaksanakan di titik semula. 3. Demi kelancaran, efektivitas dan kemanfaatan kegiatan bagi masyarakat. B. Uraian kegiatan 1. Titik kegiatan semula pembangunan jalan pos RT 10 RW 02. 2. Titik kegiatan pengganti pembangunan jalan RT 08 RW 02 Tahun 2026 kita pelaksanaan di tahun 2026. Nah, jadi ya nanti tak bacakan lagi ya. Nanti direvisi. Ya mungkin sing diwacakna sing ana 2026 Ya, oke. Jadi pembangunannya Yang titik kegiatan penggantinya ya. Kesepakatan 1. Titik kegiatan dialihkan dari lokasi semula ke lokasi pengganti. 2. Seluruh pihak menyetujui dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di titik pengganti. 3. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dituangkan itu nanti terkait dengan pelaksanaan di pihak kedua yang telah dibentuk TPK di tahun 2020. Ujulan, teman. Berapa berapa desain? Pokoknya nanti kan di tahun 2006 untuk peta pembangunan tidak dibahas lagi. Iya. Suara BPJ ini Paling tidak sudah ada pandangan titiknya. Ada pelaksananya. Pelaksananya sudah suara BPJ. Tinggal pelaksanaan. Karena kalau enggak, di desa hilang. Nanti Hilang. Karena tenturan beli tenaga dan Betul. logistik. Makanya bermusyawarah bisa dilaksanakan langsung. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Adiseto 21 Desember 2025, Kepala Desa Dito Muhammad Hasanuddin, Ketua BPD Mas Duki, dan perwakilan tokoh masyarakat 5 orang. Ya, yang ditok dalam itu. Belum dilanjut Pak Sugeng. Saya ke Pak Sugeng dulu. Saya tadi bilang Bukan Pak Sugeng. Pak Agung. Saya di Pak Quran pun berani.
Oh ya, Ya, seperti saya yang salah. Ya, memang enggak salah. Dan anak saya punya kekurangannya di situ. Mana kala maafkan juga. Mana kala ayahnya yang akan dilaksanakan di tahun ayahnya merasa dijelekan ya, itu bukan cuma sudah 2 kali terjadi. Pak Camat, saya juga malu sebetulnya di kecamatan. Pak Camat sampai digeret karena saya jaga tidak mampu mendidik anak. 2026 Pak Camat tarik ke koran, tapi akhirnya ya maaf itu. Terus anak saya punya kekurangan. Mana kalau ayahnya siapapun merasa dihina, atau dilecehkan, itu akan sangat kemudian. Jadi saya sekali pun saya tidak bayar Jadi berarti kan saya yang salah. Saya mohon maaf. ya sama-sama ya clear. Ya, pasien kemarin Pak yang pagi pertama kali kena saya malam Jumat Iya. aku malah mengari warga partai bodoh. Iya. Kepengen kalah di kepengen Iya. Namanya apa Pak? Apa Andran? Daripada salaman itu Siapa nih? Oh. mungkin jaga bolak-balik mana kok? kan lebih kecil pesantren itu lah Oh ya, pelaksanaan deh. Di awal tahun lebih baik. Di awal tahun 2026. Di awal tahun 2026. Kesepakatan dia ya. Iya. Kalau bunyinya sendiri apa? Di awal tahun. Masih Januari Februari. Buat Januari bulan Februari mau dibuat. Puasanya. Aku ada berapa? Februari akhir kan. Di Januari itu sudah puasa akhir. Bukan Februari. Februari kan sih. Yang tanggal Januari sama aja sih. Tanggal 5 B. Apa? Kira-kira ini sebelum puasa Sebelum Ramadan. Antara Januari akhir dan Februari awal. Iya. 17 Januari. Ajangan puasa Januari akhir kan Januari kan sudah puasa. Puasa kok sing ngerjani anak. Januari puasa. Maksudnya ketika sebelum puasa, masyarakat itu sudah bisa dipakai masyarakat lebaran gitu. Intinya kayak gitu. Ya, awal tahun lah. Awal tahun. Ini kan komunikasi kan. Ya, jaga Baca namanya dengarkan ya. Mohon perhatiannya. Berapa lagi ya? Berita acara kesepakatan pengalihan titik kegiatan nomor 360 dari 18 dari 2025. Pada hari ini Minggu malam Senin tanggal 21 bulan Desember tahun 2025. Kami yang bertangan di bawah ini telah melaksanakan musyawarah dan mencapai kesepakatan bersama terkait pengalihan titik kegiatan di Desa Bito, Kecamatan Jagoan, Kabupaten Kebumen. A. Dasar kesepakatan 1. Hasil musyawarah pemerintah desa Dito bersama BPD, RT, RW, BUMDes, TPK, unsur masyarakat. 2. Pertimbangan teknis dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan kegiatan dilaksanakan di titik semula. 3. Demi kelancaran efektivitas dan kemanfaatan kegiatan bagi masyarakat. B. Urian kegiatan nomor 1. Titik kegiatan semula pembangunan jalan poros RT 10 RW 02. Titik kegiatan pengganti pembangunan jalan RT 8 RW 02 yang akan dilaksanakan di tahun 2026. C. Kesepakatan 1. Titik kegiatan dialihkan dari lokasi semula ke lokasi pengganti. 2. Dan pelaksana supplier Severafi RT 02 RW 01 Candi Wulan Adimulyo Kebumen yang sudah ditunjuk oleh TPK Desa Dito. 3. Seluruh pihak menyetujui dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di titik pengganti. 4. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 5. Pelaksanaan kegiatan di awal tahun 2026. Oke, penutup. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adi Tirto 21 Desember 2025, Kepala Desa Dito Muhammad Hasanuddin, Ketua BPD Mas Budi dan perwakilan tokoh masyarakat 5 orang. Tolong perintah ya sok ya. Oke,
Tiga wes lembaran. Mau pulang ke itu nanti Pak. Saya tawarin nginep di rumah saya. Ini kan Kebetulan sekarang saya sendiri. jadi kader tadi. Sudah banyak media. Oh, gitu. Fasilitas tempat. Oh, gitu. Rumah dinas lah ya. Rumah dinas. Nanti mungkin kader tergabung. PD. Orang kan berarti aku itu lho, orang berarti re. Ibu Karena ini biasa kadang balik jam 7. Oh, gitu. Jam mana saja. Iya. Balik karena jam 1 ya. Cuma mangkat ya lisitnya nek sekarang rumah tekan hari tekanan orang menangi wong Esok maksudnya. iya nek mangkat jam aku biasanya mangkat jam 3:30 sama nek DL ini biasanya menangi wong ya mulai nang hari grogol tangan wetan grogol gimana mulai menangi wong soalnya nek jalur mana main kasus sepi tapi nek jalur menggombong Rame. nek menggombong Wali Gombong, nek jam 12 sampai jam malah anu rame, pakul, rame pakul wong pasar pagi. Mohon untuk ke depan aku Bapak RW Positif mewakili dari lingkungan RW Kalimalu. Foto-foto saja. Kena. Oh, orang kaya kali Iya benar. Pak RW tanda tangan Pak. nomor 1 ya? Iya. Oh dhisik kon kono. Sekolah RW tekan sekolah. Oh dhisik antar. Oh dadi rampung. RW. Oh, nulis temenan lho, beruram nulis ya. Alamat. Kita nuduh ya? Apa wis? Iya. RW. Ya wis. Karena nuduh sing ya. Ada tindak RT 10. Kita Pak Asmo nih bukan alamat, Mas. Mas Kusum. Ya alamat ya. Ini Pak Asmo ya. Tanda tangan ini harus di sini. Ini gini aja. Oh di tangan saya. Kita bisa main. Kira besi. Aja ngalamin ya aku sing print karo mau. Dengan alamat tetap segi alamat. RT 10 ya. Iya iya bener, Bok. Iya, bener kan. Untuk salah, gua alamat tetap segi RT 10. Jabatannya RP. Ya RW jabatan itu sih. Benar jabatan RW. Dikira RP 2 oh iya. Malah aku sih bingung. Lah kok jabatannya BPD salah kok di jabatan kan Mas Duki. Berapa? Hitungannya apa? Malah kita bingung. Jabatannya bener RW 02. Saya ada yang belum tanda tangan. Insya Allah sudah. Sesuai ya. Aku kayaknya nomor 17 kayaknya. Jan, bener apa ora? Sanes Siti Aniro. Oh, 17. Wah, ora lah. Ada taman nih ya, dari kali ganti. Ulangi. Sama. Foto mana Pak? Siapa sih? Wis bener. Oh, bagus. Kok nak karepak. RW 2. Pak Asmo. Hah? Mudah-mudah. Yang kemudian yang kedua Bapak Slamet Rubangi sebagai RW 1.
Tiga tokoh masyarakat apa? Masyarakat itu siapa? Ya, RT RT kan. Tokoh masyarakat. Ya, ketua RT RT kan. Itu betul pemerintah. Ora apa-apa. Wong arep kene nang ngarep Pak Said sero pakai Bu. Iya. Wadah dicangkling ya Pak. Sedang isikin. Akeh temen sih. Akhir beli duit. Salah. Beli sangu, Pak. Uli-uli. Ya udah. Yang ketiga dari Boleh Bali. RT Jonggol dulu. Pak siapa kami ini? RT 04. RT 04. Bapak Supriyanto monggo. Itu Pak Supriyanto. Perwakilan dari Jonggol. Mana? Ini ada motor. Persiapan dari Kita kenal ya. Pak Gun. Kalau yang sudah ada. Iya perwakilan dari Pak. Kalau Kata 10 orang bodoh. ada 10 ya. 10 Kalau sudah kaya nama Malaysia aja deh. RT Bodune nama Malaysia. Perwakilan Ya, saya pakai orang Pak Salim. Sudah. Orang Perwakilan RT dari Kalibalong, Pak Agung. Pak Agung dulu. Pak Agung. Ini nanti Pak Salim. Nama ya. Aduh, jangan fotoku dene. Sebentar Pak Agung. Sebentar. Loh, dene. Blank. Orang ngeblink jan. Sebentar Pak Agung ya. Kan Uki kan aja sana. Masih ganteng ya Pak. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim, kesik Pak Agung video. Sabar Pak Bawe. Ayo aku berungsung. Sip. Satu lagi perwakilan dari sesepuh Pak Bambang Supriyanto. Aduh aku Bisa Pak Bambang. Bisa. Kita kemana? Pak Heru, foto Pak Heru. Kembali sepul, mana jauh. Wakil kanong sadina rika lah. Rasakan sih. Nah, di sini bisa Perwakilan mungkin enak. Oke. Ya, rasanya senang. Dua kalinya itu Bang. apa? Iya kan ya? Boleh saya. Kemudian dari Pak Kades. Kayak ini saat ini kan biasanya. Pak Kades Muhammad Hasan. Kades dulu lah. Itu manggil bukan jangan. Biasanya BPD situ. Kades dulu. Mana lah? Terima kasih Pak Bang. Ya. Kemudian dari Pak Khotib Luman BPD. BPD ya ketuanya Bro. No. Terus ngedung Ya. Terima kasih kepada semua Nek apa belum mengaku nek yang telah kan melaksanakan kegiatan ini musyawarah ini pada malam hari ini dan mengambil sebuah mufakat dan sudah dibicarakan ini sebagai pedoman dan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan tahun 2026 percepatan di pembangunan. Dari kami selaku BPD apabila banyak kesalahan, kekhilafan yang disengaja tidak dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita tunggu musyawarah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, dikasih tahu. 289 547 547